Selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih bisa melewati hari pelajaran sekolah Sabat yang ke-12 pada malam hari ini. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Mengalami dan Menghidupkan Karakter Allah di dalam pendalaman Jumat 18 Desember 2020. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Tuhan, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat kasih kemurahan Tuhan yang masih berlaku kepada kami semua umat-umat-Mu sampai saat ini. Kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyampaikan pelajaran ini, sehingga kami semua boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan rasa syukur. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sepanjang minggu kita sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini. Kita sudah mendapatkan ringkasan-ringkasan dari hari Minggu sampai hari Kamis kemarin. Namun akan saya ulangi sedikit tentang pelajaran itu, di mana untuk mengikuti ringkasan pendalaman ini kita boleh mengerti secara baik. Sabat bukan hanya berhenti dari segala aktivitas rutin sehari-hari, melainkan juga sebagai sarana pendidikan. Sabat sebagai sarana pendidikan, karena di dalam Sabat banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Saatnya tercengang. Pada Sabat pertama di Eden, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan untuk fokus kepada pencipta dan ciptaannya. Mereka sangat kagum melihat keindahan alam ciptaan dengan segenap kesempurnaannya. Mereka disucikan, diberkati, dan menikmati seluruh ciptaannya dengan rasa syukur kepada Allah, juga menikmati kebersamaan mereka berdua. Mereka sangat berbahagia, di samping mereka menikmati ciptaan yang luar biasa, mereka bisa menikmati kebersamaan bersama mereka berdua. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan segala apa yang pernah dirasakan bersama Tuhan, dan mereka melupakan Sabat. Ketika bangsa pilihan Allah dipimpin untuk keluar dari perbudakan Mesir, mereka diingatkan kembali bagaimana penyembahan kepada Tuhan Pencipta, hari Sabat, kekudusan umat manusia, dan fokus kepada Tuhan dan ciptaannya. Pada waktu itu setelah manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya menjadi budak di Mesir, akhirnya Tuhan membawa kembali ke negeri Kanaan. Di situ diingatkan betapa pentingnya Sabat bagi mereka. Waktu untuk mempelajari prioritas. Kita harus dengan tulus ikhlas dalam menjalani kehidupan sepanjang hari Sabat. Bukan setengah-setengah. Hari Sabat adalah hari kenikmatan sepanjang hari, bukan semaunya. Sabat adalah waktu untuk belajar dan menghidupkan prioritas. Apa prioritas kita sepanjang hari Sabat itu? Yaitu pelayanan, ibadah kita. Dan Yesus pun sering melakukan dan memberi contoh atau memberi teladan bagaimana melakukan segalanya sepanjang hari Sabat. Waktu untuk menemukan keseimbangan. Yesus sering melakukan dan menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat. Yesus bermaksud tidak melanggar hari Sabat, melainkan untuk lebih banyak mengenal karakter Allah dan mempelajari kitab suci bagi murid-muridnya dan orang banyak. Luar biasa. Dan yang terakhir, hari Kamis,
Sabat, waktu untuk komunitas, waktu untuk bertemu, untuk belajar, bertemu dengan sesama saudara seiman, untuk belajar, baik di jam sekolah Sabat, jam khotbah, dan acara-acara lain yang berhubungan dengan acara komunitas gereja. Itulah sekelumit atau sedikit ulasan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita semua. Dan sekarang saya masuk ke dalam pendalaman mengenai hari Sabat. Ada beberapa poin, antara lain, Sabat tidak ada peraturan lain yang diberikan kepada orang Yahudi yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa sekelilingnya, sebagaimana dinyatakan oleh Sabat. Artinya, Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi. Peraturannya pun bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan umat manusia. Jadi siapa saja yang merasa sebagai manusia, itulah Sabat menjadi bagiannya. Tuhan merencanakan bahwa pemeliharaannya harus menyatakan mereka sebagai penyembah Allah. Itu adalah tanda perceraian mereka dari berhala dan menjadi hubungan mereka dengan Allah. Di Sabat menjadi satu tanda bahwa kita penyembah Allah, bukan penyembah berhala di dunia ini. Itu adalah tanda perceraian. Sudah. Akan tetapi untuk menyucikan hari Sabat, manusia sendiri harus suci. Melalui iman mereka harus mengambil bagian dalam kebenaran Kristus. Pada waktu hukum itu diberikan kepada orang Israel. Jadi pada waktu umat Tuhan dibawa keluar dari Mesir, diingatkan kembali tentang Sabat, hukum Allah diberikan, dan di situ ditulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Allah berfirman kepada mereka juga, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Di dalam Keluaran 20 ayat 8, 22 ayat 31. Jadi sebagaimana Tuhan suci, hari Sabat suci, kita sebagai umatnya juga harus suci bila mana kita menyucikan hari Sabat Tuhan. Hanya dengan demikian maka Sabat itu membedakan Israel sebagai penyembah Allah. Jadi Sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita. Sebagai tanda kuasanya yang menyucikan Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Yesus menjadi bagian dari Israel milik Tuhan. Luar biasa, Sabat jadi satu pelajaran yang begitu indah bagi umat-umat Tuhan. Namun Sabat tidak akan membelenggu umatnya sebagai membuat aturan-aturan yang luar biasa, yang menyusahkan, yang menjengkelkan dan yang menyakitkan. Melainkan Sabat adalah diberikan manusia kepada satu kenikmatan. Kenikmatan beristirahat dari jerih lelah dunia setiap hari. Kelelahan pikiran kita, kelelahan fisik kita. Dan betapa indahnya bila mana kita bisa merasakan sebelum kita mengerti Sabat, setiap hari Sabtu kita berlomba-lomba untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang luar biasa. Tekanan-tekanan dari dunia, dari pekerjaan dan sebagainya. Namun setelah kita mengetahui betapa indahnya hari Sabat untuk kenikmatan kita, kita berbakti, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita bertemu teman-teman, saudara-saudara di satu rumah Tuhan yang begitu indah. Itulah bedanya bila mana kita bisa menghayati bagaimana kita mengenal Sabat dan bagaimana kita tidak mengenal Sabat. Untuk itu biarlah pelajaran sederhana pada hari ini boleh menjadi renungan dan pemikiran kita. Bagaimana cara kita menyucikan hari Sabat, sikap kita, pikiran kita, kemauan kita, biarlah hendaknya kita sesuai dengan rencana Allah yang sudah memberikan Sabat kepada kita. Sabat adalah tanda bahwa kita adalah umat-umat Allah. Kiranya sampai di sini sedikit renungan atau pengertian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama dan kita boleh mengerti karena pertolongan Tuhan. Tuhan mengampuni semua dosa kesalahan kami.
Terima kasih Tuhan. Amin.